And the other issues on investments, of course, we have Malaysian companies here and Bangladeshi companies in Malaysia. I think what we need to do, if we want this sort of comprehensive strategic partnership, then we should give some attention and preference to these companies, we in Malaysia, to the investments from Bangladesh, and you here too, to make sure that any teething problems be given a fast attention in a transparent manner. I share your vision. In Malaysia and my team, we assume our focus is governance, anti-corruption, and economic fundamentals. We do not compromise with this. Therefore, I empathize, I understand fully well that though we want Malaysian companies that have been operating here should be given adequate consideration. Halo Baraya, kali ini kita bakal bahas soal poros baru yang lagi ramai diperbincangkan, yaitu Bangladesh Kuala Lumpur Timor Leste. Yap, tiga negara ini lagi ngobrol-ngobrol serius buat bikin aliansi ekonomi baru yang katanya punya potensi buat menyaingi BRICS, blok ekonomi yang udah terkenal itu. BRICS sendiri terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, yang dikenal sebagai kekuatan ekonomi negara-negara berkembang. Nah, pertanyaannya, apa benar poros baru ini bisa sekuat BRICS? Atau cuman wacana doang? Pertama-tama, kita perlu ngerti dulu kenapa tiga negara ini kepikiran buat bikin poros baru. Bangladesh, Malaysia, dengan Kuala Lumpur sebagai ibu kotanya, dan Timor Leste punya beberapa kesamaan. Mereka semua negara berkembang, punya potensi ekonomi yang cukup besar, tapi selama ini mungkin kurang dianggap di kancah global. Nah, dengan bikin aliansi, mereka berharap bisa saling dukung dan naikin posisi tawar di dunia internasional. Bangladesh misalnya, selama ini dikenal sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil. Menurut data Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Bangladesh di tahun 2023 mencapai sekitar 6%. Mereka juga punya industri tekstil yang sangat kuat, yang jadi tulang punggung ekonomi mereka. Tapi, Bangladesh masih punya tantangan besar, kayak masalah kemiskinan dan ketergantungan pada ekspor tekstil. Nah, Malaysia, yang diwakili sama Kuala Lumpur, juga punya potensi ekonomi yang enggak kalah menarik. Malaysia dikenal sebagai salah satu negara dengan infrastruktur terbaik di Asia Tenggara. Mereka punya pelabuhan dan bandara internasional yang maju, plus industri minyak sawit yang jadi andalan. Tapi, pertumbuhan ekonomi Malaysia di tahun 2024 diprediksi cuma sekitar 4,5%, lebih rendah dari Indonesia yang diprediksi bakal tumbuh 5,1%. Jadi, Malaysia kayaknya lagi cari cara buat ningkatin daya saing mereka. Terakhir, ada Timor Leste. Negara kecil ini mungkin masih kalah terkenal dibanding Bangladesh dan Malaysia, tapi mereka punya potensi yang nggak boleh dianggap remeh. Timor Leste punya cadangan minyak dan gas alam yang cukup besar, yang bisa jadi sumber pendapatan utama mereka. Tapi, masalahnya, Timor Leste masih bergantung banget pada sektor migas, dan mereka butuh diversifikasi ekonomi buat bisa berkembang lebih cepat. Nah, dengan gabung jadi satu, tiga negara ini berharap bisa saling melengkapi. Bangladesh bisa ngasih kekuatan di sektor tekstil, Malaysia bisa ngasih infrastruktur dan teknologi, sementara Timor Leste bisa ngasih sumber daya alam. Tapi, apakah ini cukup buat menyaingi BRICS? BRICS sendiri udah punya pengaruh yang sangat besar di dunia. Mereka punya populasi yang besar, sumber daya alam melimpah, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Misalnya China dan India aja udah jadi raksasa ekonomi dunia, dengan pertumbuhan ekonomi yang selalu di atas 5%. Belum lagi Brasil dan Rusia yang punya sumber daya alam yang sangat kaya. Jadi, buat poros Bangladesh Kuala Lumpur Timor Leste, tantangannya bakal sangat besar. Tapi, Baraya, nggak ada salahnya buat mencoba, kan? Poros baru ini punya potensi buat jadi kekuatan ekonomi baru,
di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Mereka bisa fokus pada kerja sama di sektor-sektor strategis, kayak perdagangan, investasi, dan teknologi. Misalnya, Bangladesh bisa ekspor tekstil ke Malaysia dan Timor Leste, sementara Malaysia bisa ngasih teknologi dan infrastruktur buat ningkatin produktivitas di kedua negara itu. Selain itu, poros ini juga bisa jadi wadah buat ngatasi tantangan bersama, kayak perubahan iklim dan ketahanan pangan. Bangladesh, misalnya, udah punya pengalaman dalam ngembangin pertanian berkelanjutan, yang bisa dibagi ke Malaysia dan Timor Leste. Sementara Timor Leste bisa ngasih sumber daya alam buat mendukung proyek-proyek energi terbarukan. Tapi, Baraya, nggak semua orang optimis sama poros baru ini. Banyak yang bilang kalau tiga negara ini masih punya banyak masalah internal yang harus diatasi dulu sebelum bisa bersaing sama BRICS. Misalnya, Bangladesh masih bergulat sama masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Malaysia juga punya masalah korupsi dan ketergantungan pada ekspor komoditas. Sementara Timor Leste masih butuh waktu buat bangun infrastruktur dan diversifikasi ekonomi. Selain itu, poros ini juga bakal menghadapi tantangan dari luar. BRICS udah punya pengaruh yang sangat besar di dunia, dan mereka nggak bakal tinggal diam kalau ada blok baru yang mencoba menyaingi mereka. China, misalnya, udah punya hubungan ekonomi yang kuat sama Bangladesh dan Malaysia. Jadi, apakah mereka bakal mendukung poros baru ini, atau justru bakal menghalangi? Nah, Baraya, selain tantangan internal, poros baru ini juga harus ngadepin persaingan sama negara-negara lain di kawasan. Misalnya, Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara mungkin nggak bakal tinggal diam kalau poros ini mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Indonesia udah punya hubungan ekonomi yang kuat sama Malaysia dan Bangladesh, tapi mereka juga punya ambisi sendiri buat jadi pemimpin di kawasan. Jadi, apakah Indonesia bakal mendukung poros ini, atau justru bakal bersaing langsung? Selain itu, Baraya, poros ini juga harus ngadepin persaingan sama negara-negara lain di Asia Selatan, kayak India. India udah jadi anggota BRICS dan punya pengaruh yang sangat besar di kawasan. Mereka punya ekonomi yang besar, populasi yang banyak, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Jadi apakah poros Bangladesh Kuala Lumpur Timor Leste bisa bersaing sama India? Atau justru bakal ketinggalan? Tapi, Baraya, nggak semua tantangan itu negatif. Poros baru ini juga punya peluang buat kerja sama negara-negara lain di kawasan. Misalnya, mereka bisa ngajak Vietnam, Filipina, atau Thailand buat gabung dalam aliansi ini. Dengan begitu, poros ini bisa jadi lebih kuat dan punya pengaruh yang lebih besar di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Tapi, apakah negara-negara itu bakal mau gabung, atau justru lebih milih kerja sama-sama BRICS? Selain itu, poros ini juga bisa jadi wadah buat ngembangin teknologi dan inovasi. Bangladesh, misalnya, udah mulai ngembangin industri teknologi informasi yang cukup maju. Mereka bisa bagi-bagi pengetahuan dan teknologi sama Malaysia dan Timor Leste, yang masih butuh dorongan di sektor ini. Dengan begitu, poros ini bisa jadi pusat inovasi baru di kawasan. Terakhir, Baraya, yang pasti, poros baru ini punya potensi buat jadi kekuatan ekonomi baru di dunia. Tapi, keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen dan kerjasama antara Bangladesh, Malaysia, dan Timor Leste. Mereka harus bisa atasi masalah internal dulu sebelum bisa bersaing sama BRICS. Tapi, kalau berhasil, siapa tahu poros ini bisa jadi kekuatan ekonomi baru yang bisa mengubah peta ekonomi dunia. Jadi Baraya, menurut kalian gimana? Apakah poros Bangladesh Kuala Lumpur Timor Leste ini punya potensi buat menyaingi BRICS? Atau cuman wacana doang?